Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Suara azan subuh yang menggema dari masjid di ujung jalan menjadi alarm yang tak pernah gagal membangunkan Anindita. Udara masih terasa dingin menggigit tulang ketika ia menjejakkan kakinya di lantai keramik yang terasa seperti es. Di luar, langit masih berwarna nila pekat, dihiasi bintang-bintang terakhir yang enggan menyerah pada fajar. Rumah besar ini masih terlelap dalam keheningan, menyisakan Anindita sebagai satu-satunya denyut kehidupan yang bergerak dalam remang pagi. Bagi Anindita, hari tidak dimulai saat matahari terbit, tetapi saat ia menyalakan kompor pertama di dapur. Tangannya sudah begitu hafal dengan setiap tugas. Tanpa perlu berpikir, ia mulai menanak nasi, mengeluarkan sayuran dari kulkas untuk sarapan, dan menyiapkan bumbu-bumbu yang akan ia olah. Aroma bawang putih yang ditumis perlahan mengusir aroma embun pagi, menjadi penanda dimulainya sebuah rutinitas tanpa akhir. Di rumah megah milik mertuanya ini, ia adalah mesin yang tak pernah berhenti bergerak. Setelah hidangan sarapan, nasi goreng spesial dengan telur mata sapi setengah matang kesukaan Bima, suaminya, dan tumis kangkung pedas favorit Ibu Ratna, mertuanya, siap di atas meja, tugasnya berlanjut. Ia akan menyapu halaman depan yang luas, memastikan tidak ada satupun daun kering yang merusak pemandangan taman mawar yang dirawat apik oleh Ibu Ratna. Kemudian, ia akan mencuci pakaian, membersihkan setiap sudut rumah hingga mengilap, dan memastikan tidak ada debu yang bisa memancing komentar pedas dari sang ratu rumah. Sekitar pukul 6:30, ketika matahari mulai mengintip malu-malu, Bima dan ibunya akan turun untuk sarapan. "Endit, sambal terasinya mana? Kamu tahu kan, Mama kalau makan tumis kangkung harus pakai sambal." Suara Ibu Ratna terdengar pagi ini, bahkan sebelum ia duduk di kursinya. Suaranya tidak meninggi, tetapi nadanya yang datar dan dingin terasa lebih menusuk daripada teriakan. "Sudah Anin siapkan, Ma." Di cobek kecil itu, jawab Anindita lembut, sambil menuangkan teh hangat untuk suaminya. Ibu Ratna mengambil sejumput sambal, mencicipinya, lalu meletakkan sendoknya dengan suara denting yang cukup keras untuk menghentikan kunyahan Bima. "Terlalu banyak garam. Kamu ini bagaimana? Sudah bertahun-tahun tinggal di sini, membuat sambal yang pas saja tidak bisa. Nanti darah tinggi Mama kumat bagaimana?" Anindita menunduk, merasakan pipinya memanas. Ia yakin sekali takaran garamnya sudah pas, sama seperti ratusan kali ia membuatnya sebelumnya. Tapi membantah hanya akan menyulut api yang lebih besar. "Maaf, Ma. Nanti Anin buatkan yang baru." "Tidak usah. Nasi sudah jadi bubur," potong Ibu Ratna ketus, lalu melanjutkan makannya dalam diam yang mencekam. Anindita melirik Bima, mencari sedikit pembelaan. Suaminya itu hanya balas menatap dengan pandangan, "Sabar ya sayang," yang sudah sangat ia hafal. Bima meraih tangan Anindita di bawah meja, meremasnya pelan seolah itu cukup untuk meredakan badai di hati istrinya. Namun, bagi Anindita, remasan itu terasa seperti permohonan agar ia tetap diam, agar ia kembali menelan keluhannya demi menjaga kedamaian pagi yang semu. Rutinitas seperti ini adalah makanannya sehari-hari. Selalu ada yang salah di mata Ibu Ratna. Jika bukan masakan yang keasinan, lantainya yang kurang bersih, jika bukan pakaian yang kurang licin disetrika, cara Anindita menyambut tamu yang dianggap kurang sopan. Anindita merasa dirinya seperti berjalan di atas hamparan ranjau. Satu langkah keliru, ledakan tak terhindarkan. Namun, di tengah-tengah kehidupannya yang monoton dan penuh tekanan, Anindita menemukan sebuah pelarian kecil. Sebuah dunia rahasia yang ia bangun di sudut dapur saat seisi rumah sedang terlelap dalam tidur siang. Di sanalah keajaiban terjadi. Dengan mixer tua peninggalan ibunya dan oven kecil yang ia beli dari sisa uang belanja, Anindita mulai merintis usaha kue online. Aroma mentega yang dilelehkan, vanila, dan coklat adalah parfum kebahagiaannya. Saat tangannya sibuk mengaduk adonan bolu marmer atau mendekorasi kue tart dengan krim, ia merasa menjadi dirinya sendiri. Bukan sebagai menantu yang serba salah, bukan sebagai istri yang harus selalu mengalah, tetapi sebagai Anindita, seorang perempuan yang mampu menciptakan sesuatu yang indah dan lezat.
Pesanan awalnya hanya datang dari teman-teman lamanya. 1, 2 loyang seminggu. Uangnya tidak seberapa, tetapi perasaan dihargai saat pelanggan mengirim pesan. Kuenya enak banget, Kak. Adalah bayaran yang tak ternilai. Uang hasil penjualan itu ia kumpulkan diam-diam di rekening terpisah. Menjadi dana darurat untuk mimpi-mimpi yang ia tak berani ucapkan. Namun, rahasia sekecil apapun sulit untuk disimpan di rumah yang setiap sudutnya diawasi oleh mata elang Ibu Ratna. Suatu sore, saat Anindita sedang memotret hasil karyanya, sebuah red velvet cake dengan hiasan krim CC yang cantik, untuk diunggah ke media sosial, Ibu Ratna memergokinya. "Sedang apa kamu? Mainan telepon terus dari tadi," tegur Ibu Ratna dari ambang pintu dapur. Matanya menatap tajam pada kue di atas meja. "Kue untuk siapa itu?" "Boros sekali pakai bahan-bahan dapur untuk hal tidak berguna." Dengan sedikit gugup, Anindita menjelaskan. "Ini pesanan orang. Ma. Anin coba jualan kue kecil-kecilan." Ibu Ratna tertawa sinis. Tawa yang membuat perut Anindita melilit. "Jualan? Kamu mau jadi apa? Tukang kue?" "Dengar, Anindita. Tugasmu itu di rumah ini. Mengurus suami, mengurus saya, mengurus rumah." Kodrat seorang istri itu melayani, bukan sibuk berbisnis seperti laki-laki. Jangan sampai karena kamu sibuk dengan jualanmu yang tidak seberapa itu, kewajiban utamamu jadi terbengkalai. Kalimat itu diucapkan dengan nada merendahkan, terasa seperti tamparan keras bagi Anindita. Usaha kecil yang menjadi sumber kebahagiaan dan harga dirinya kini dicap sebagai hal tidak berguna dan mainan. Malam itu, di dalam kamar, Anindita menceritakan kejadian itu pada Bima. Ia berharap suaminya akan memberinya dukungan, atau setidaknya memahaminya. "Sudahlah, sayang. Tidak usah dimasukkan ke hati," kata Bima sambil memijat lembut bahu Anindita. "Mama kan orang tua. Pemikirannya masih kolot. Kamu sabar saja, ya? Yang penting kan aku tidak melarangmu. Lakukan saja asal jangan sampai membuat Mama marah." Lagi-lagi, kata "sabar" menjadi jawaban. Anindita memejamkan matanya. Ia sudah bersabar selama 5 tahun pernikahannya. Tapi ia mulai bertanya-tanya, apakah kesabaran itu ada batasnya? Malam itu, untuk pertama kalinya, Anindita merasa pelukan suaminya tidak lagi terasa hangat. Hanya ada kehampaan dan kesadaran pahit bahwa di rumah ini, di bawah atap yang sama, ia berjuang sendirian. Benih perlawanan kecil mulai tumbuh di hatinya yang lelah. Langit sore itu berwarna jingga keemasan, warna yang biasanya memberikan ketenangan bagi Anindita. Namun hari itu, ia tak sempat menikmatinya. Ia sedang berada di puncak konsentrasinya. Tangannya bergerak dengan presisi seorang seniman. Di hadapannya berdiri sebuah mahakarya kecil, kue tart 3 tingkat pesanan khusus untuk sebuah acara lamaran. Ini adalah pesanan terbesarnya sejauh ini, sebuah pembuktian bahwa hobinya bisa menjadi sesuatu yang lebih. Lapisan vanila sponge yang lembut sudah dilapisi butter ceream sehalus sutra, dan kini ia sedang memasang satu persatu kelopak mawar yang ia buat dari gumpaste dengan ketelatenan luar biasa. Setiap helai kelopak terasa seperti sebuah doa, sebuah harapan. Harapan bahwa ia bisa berdiri di atas kakinya sendiri, bahwa ia memiliki sesuatu yang bisa ia banggakan. Aroma manis dari kue itu memenuhi dapur, sejenak mengalahkan aroma masakan lain yang seharusnya sudah ia siapkan untuk makan malam. Ia begitu terhanyut dalam dunianya hingga suara bel rumah yang nyaring terdengar seperti petir di siang bolong, menyentakannya kembali ke realita. Jantungnya berdebar kencang. Ia melirik jam dinding. Pukul 7 malam. Ia terlambat. Sangat terlambat. Dengan panik, ia meletakkan peralatannya, mencuci tangan secepat kilat, dan bergegas ke ruang makan. Di sana, pemandangan yang paling ia takuti sudah tersaji. Ibu Ratna duduk dengan wajah kaku. Di hadapannya seorang tamu, Bularas, tetangga sekaligus rival sosialitas sang mertua. Meja makan masih kosong melompong. Bima, yang baru pulang kerja, tampak serba salah di kursinya. "Maaf, Ma. Bima. Bularas. Tia." Anindita tergagap.
Napasnya tersengal. Ibu Ratna tidak menatapnya. Matanya lurus menatap Bularas dengan senyum yang dipaksakan. Ah, tidak apa-apa, Laras. Biasalah, menantuku ini sedang sibuk sekali akhir-akhir ini. Punya kesibukan baru, katanya, dengan penekanan sinis pada kata kesibukan. Bularas tersenyum tipis. Senyum yang Anindita tahu penuh dengan kemenangan. Oh ya? Sibuk apa, Nita? Sepertinya penting sekali sampai makan malam untuk tamu jadi nomor 2. Pipi Anindita terasa seperti terbakar. Ia ingin menjelaskan tentang pesanan kuenya, tentang betapa pentingnya itu baginya. Tapi ia tahu, di depan Bularas, penjelasan apapun hanya akan menjadi bahan gosip dan amunisi bagi mertuanya. Saya siapkan sekarang juga. Ma. Sebentar saja, ucapnya. Lalu berbalik dan lari ke dapur seperti prajurit yang kalah perang. Malam itu, makan malam terasa seperti prosesi pemakaman. Anindita memasak dengan tergesa-gesa. Hasilnya adalah ayam goreng yang sedikit terlalu kering dan sayur sop yang kurang berkaldu. Selama makan, Ibu Ratna terus melempar sindiran-sindiran tajam yang dibalut dengan candaan. Sementara Bularas menimpali dengan tawa kecil yang terdengar seperti ejekan. Bima hanya diam, menunduk menatap piringnya, seolah mencari jalan keluar dari situasi memalukan itu di dasar mangkuk sopnya. Anindita merasa setiap suap nasi yang ia telan adalah bongkahan kaca. Begitu pintu tertutup di belakang Bularas, topeng keramahan Ibu Ratna langsung luruh. Wajahnya mengeras, dan energi dingin yang ia pancarkan membuat seisi ruangan terasa membeku. Televisi di ruang keluarga menyala, menayangkan sinetron dengan suara riuh, tetapi tak ada satupun yang memperhatikannya. Kamu sudah mempermalukan Mama, Anindita, desis Ibu Ratna. Suaranya rendah, namun penuh dengan getaran amarah yang tertahan. Ia tidak berteriak. Ia tidak perlu. Tatapan matanya sudah cukup untuk membuat Anindita merasa ciut. Maaf, Ma. Tadi Anin benar-benar tidak sadar kalau sudah malam. Ada pesanan kue yang harus selesai hari ini. Anindita mencoba membela diri, suaranya nyaris berbisik. Kue, kue, kue. Ibu Ratna membanting remote TV ke atas meja. Itu saja yang ada di kepalamu sekarang. Apa kamu sudah tidak peduli lagi dengan rumah ini? Dengan suamimu? Dengan kehormatan keluarga ini? Bukan begitu, Ma. Sudah, Ma. Anin kan sudah minta maaf. Bima akhirnya bersuara, mencoba menengahi. Namun suaranya terdengar ragu, tanpa kekuatan. Ibu Ratna menoleh pada putranya dengan tatapan membunuh. Kamu diam, Bima. Jangan terus-terusan membela istri yang tidak tahu diuntung ini. Karena kamu terlalu lembek, makanya dia jadi berani melawan Mama. Mendengar kata, melawan. Sesuatu di dalam diri Anindita patah. Melawan? Kapan ia pernah melawan? Selama 5 tahun ini ia menelan semua kata-kata pedas, menahan semua air mata, dan mematuhi setiap perintah tanpa bertanya. Dan kini, hanya karena ia mencoba membangun sepotong kecil kebahagiaan untuk dirinya sendiri, ia dicap sebagai pembangkang. Ibu Ratna berdiri, berjalan mendekat hingga hanya berjarak 1 langkah dari Anindita. Ia menatap menantunya dari atas ke bawah dengan pandangan menghina. Mama sudah muak dengan semua ini. Dengan alasan-alasanmu. Dengan hobimu yang konyol itu. Ia mengangkat dagunya. Matanya berkilat penuh kekuasaan. Mulai sekarang, kamu pilih. Ucapnya. Setiap kata diucapkan dengan penekanan yang kejam. Jadi pembantu seutuhnya di rumah ini. Lupakan jualan kue sialanmu itu. Berhenti main-main. Dan layani kami dengan benar. Itu pilihan pertamamu. Ia berhenti sejenak. Membiarkan ancamannya meresap. Anindita bisa merasakan jantungnya berhenti berdetak. Atau, lanjut Ibu Ratna, suaranya menjadi lebih tajam. Pergi angkat kakimu dari sini sekarang juga. Jangan pernah kembali. Keheningan yang mengikuti ultimatum itu terasa lebih memekakan daripada teriakan manapun. Anindita menoleh pada Bima. Disinilah momen itu. Momen di mana ia membutuhkan suaminya untuk berdiri di sisinya. Untuk mengatakan, cukup,
Ma, untuk melindunginya. Tapi Bima hanya berdiri terpaku. Wajahnya pucat. Mulutnya terbuka sedikit seolah ingin mengatakan sesuatu. Tetapi tidak ada suara yang keluar. Ia menatap ibunya. Lalu menatap Anindita dengan pandangan memohon. Memohon agar Anindita mengalah. Lagi. Dan di saat itulah, Anindita mengerti. Kesabarannya telah habis. Gudang kesabarannya yang ia isi setiap hari selama 5 tahun, kini telah kosong tak bersisa. Sesuatu yang tak terduga terjadi. Di tengah tekanan yang menghimpit, di bawah tatapan tajam mertuanya dan tatapan putus asa suaminya, bibir Anindita justru membentuk sebuah senyuman. Bukan senyum bahagia, bukan pula senyum sinis. Itu adalah senyum kelegaan. Senyum seseorang yang baru saja menemukan pintu keluar dari penjara yang tak terlihat. Ia mengangkat kepalanya, menatap lurus ke mata Ibu Ratna yang terkejut melihat reaksinya. Saya pilih yang kedua, Ma. Ucapnya dengan suara yang tenang dan jelas. Begitu jelas hingga mengejutkan dirinya sendiri. Untuk menambah efeknya, ia menambahkan, terima kasih sudah memberikan saya pilihan. Dunia seolah berhenti berputar. Ekspresi kemenangan di wajah Ibu Ratna berubah menjadi kebingungan. Lalu syok. Bima tersentak seolah baru saja disiram air es. Anin? Kamu bilang apa? Anindita tidak menjawab. Ia hanya menatap suaminya sekali lagi. Senyum tipisnya masih terpasang. Lalu berbalik badan dan berjalan dengan langkah mantap menuju kamar mereka. Meninggalkan 2 orang yang terperangah di ruang keluarga. Tak mampu memahami bahwa wanita pendiam yang selama ini mereka injak, baru saja memutuskan untuk berdiri dan berjalan pergi. Udara di dalam kamar terasa sesak, seolah semua oksigen telah tersedot keluar oleh ketegangan di ruang keluarga. Anindita tidak membanting pintu. Ia menutupnya dengan pelan, bunyi klik dari kenop pintu terdengar seperti ketukan palu hakim yang menandai sebuah keputusan final. Untuk sesaat, ia hanya berdiri mematung di kegelapan. Punggungnya bersandar pada kayu pintu yang dingin, membiarkan jantungnya yang bergemuruh menemukan kembali ritmenya yang normal. Di luar sana, keheningan yang canggung pasti sedang menyelimuti suami dan mertuanya. Ia bisa membayangkannya dengan jelas. Ibu Ratna yang terperangah, Bima yang membeku kebingungan. Namun, tidak ada waktu untuk ragu. Keraguan adalah musuh. Jika ia berhenti sekarang, jika ia membiarkan satu tetes pun air mata jatuh, momentumnya akan hilang. Kekuatan yang baru saja ia temukan akan menguap seperti embun di pagi hari. Dengan napas dalam-dalam, ia menyalakan lampu kamar. Cahaya kuning yang hangat menerangi ruangan yang telah menjadi saksi bisu kehidupannya selama 5 tahun terakhir. Ada ranjang besar dengan spray yang selalu ia rapikan setiap pagi, lemari kayu jati berisi pakaian yang ia setrika dengan cermat, dan meja rias tempat ia memoles senyum palsu setiap hari. Semua ini terasa asing, seperti properti di sebuah panggung sandiwara yang pertunjukannya baru saja usai. Ia menarik sebuah koper berukuran sedang dari atas lemari. Debu tipis menyelimutinya. Tanda sudah lama tak tersentuh. Ia meletakkannya di atas tempat tidur dan membukanya. Tangannya bergerak dengan efisien, tanpa emosi. Ia membuka lemari. Matanya memindai deretan pakaian. Gaun sutra pemberian Bima untuk ulang tahun pernikahan mereka ia lewati. Kebaya seragam untuk acara keluarga besar ia abaikan. Baju-baju bagus yang hanya berfungsi sebagai kostum, menantu ideal, itu ia tinggalkan begitu saja. Mereka bukan miliknya. Mereka milik peran yang tak ingin lagi ia mainkan. Yang ia ambil adalah pakaian sehari-hari, beberapa daster katun yang nyaman, kaus-kaus polos, 2 pasang celana jin, dan sebuah kardigan tebal. Pakaian yang menjadi dirinya saat tidak ada mata yang menilai. Kemudian, ia berlutut di sudut ruangan, membuka sebuah kotak penyimpanan besar. Di dalamnya, tersimpan hartanya yang paling berharga. Mixer Philips tua peninggalan almarhumah ibunya, 1 set spatula silikon warna-warni, beberapa loyang dengan berbagai ukuran yang ia beli dengan uang hasil penjualan kue pertamanya, dan buku resep tulisan tangan ibunya yang sampulnya sudah mulai menguning. Ia membungkus mixer itu dengan handuk tebal dan meletakkannya dengan hati-hati di dasar koper, menata peralatan lainnya di sekelilingnya seperti sedang melindungi bayi yang baru lahir. Ini adalah masa depannya.
Ini adalah identitasnya. Tepat saat ia hendak menutup koper, pintu kamar terbuka. Bima berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat pasi, matanya memancarkan kepanikan yang tak bisa disembunyikan. "Anin, kamu serius?" Suaranya serak. "Jangan begini, sayang. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Mama tadi hanya emosi." Anindita tidak berhenti. Ia menarik resleting kopernya. Bunyi zizip yang tegas terdengar begitu nyaring di keheningan kamar. "Apanya yang mau dibicarakan lagi, Mas? Semuanya sudah sangat jelas." "Jelas apanya?" Bima melangkah masuk, mendekatinya. "Aku mohon, pikirkan lagi. Jangan ambil keputusan saat marah." Anindita akhirnya berhenti dan menatap suaminya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia menatap Bima tanpa filter kesabaran atau pengharapan. Ia melihat seorang pria yang ia cintai, tetapi juga seorang pria yang terlalu takut untuk memperjuangkannya. "Aku tidak marah, Mas. Justru aku merasa sangat tenang," katanya. Suaranya mantap. "Selama 5 tahun ini, aku selalu menunggu. Menunggu kamu melihatku bukan hanya sebagai pengurus rumah ini, tapi sebagai istrimu, sebagai pasanganmu. Aku perlu kamu memilih, Mas. Dan malam ini, kamu sudah memilih." "Aku memilihmu, Anin. Tentu saja aku memilihmu," potong Bima cepat, mencoba meraih tangannya. Anindita mundur selangkah, menghindari sentuhannya. "Bukan, Mas." Ia menggeleng pelan. "Pilihan itu tidak diucapkan dengan kata-kata. Pilihan itu ditunjukkan dengan perbuatan. Dan perbuatanmu malam ini, juga di malam-malam sebelumnya saat ibumu merendahkanku, adalah diam. Kamu memilih untuk diam. Dan diammu adalah persetujuan." Kata-kata itu menghantam Bima seperti ombak besar. Ia terdiam, tak mampu membantah kebenaran yang telak itu. Anindita mengangkat kopernya dari tempat tidur. Tidak terlalu berat. Ternyata, seluruh dunianya yang sesungguhnya bisa ia bawa dalam satu tangan. "Aku pergi, Mas. Aku perlu mencari tahu siapa diriku tanpa harus menjadi apa yang orang lain inginkan." Ia berjalan melewati Bima yang terpaku, menarik gagang kopernya hingga roda-rodanya mengeluarkan bunyi klak-klak-klak yang ritmis di lantai marmer yang dingin. Saat ia tiba di ruang keluarga, Ibu Ratna masih duduk di sofa. Wajahnya yang tadi penuh amarah kini berganti dengan ekspresi kaget yang tak percaya. Kekuasaannya baru saja direbut, dan ia tidak tahu harus berbuat apa. Anindita berhenti sejenak, menatap mata mertuanya. Tidak ada kebencian di sana, hanya kekosongan. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya mengangguk sedikit, sebuah perpisahan tanpa suara, lalu berbalik dan berjalan menuju pintu utama. Ia tidak menoleh ke belakang saat membuka pintu itu. Udara malam yang sejuk langsung menyambut wajahnya, terasa seperti embusan kebebasan. Ia melangkah melewati gerbang tinggi rumah itu, dan untuk pertama kalinya, ia merasa rumah megah itu bukanlah benteng, melainkan sangkar. Di pinggir jalan raya, di bawah cahaya lampu jalan yang redup, ia memesan taksi online melalui ponselnya. Sambil menunggu, ia mencari kos bulanan murah di area yang tak terlalu jauh. Beberapa pilihan muncul. Ia memilih satu yang fotonya terlihat paling bersih, lalu menelepon nomor pemiliknya. Setelah perjalanan singkat yang terasa seperti mimpi, taksi berhenti di depan sebuah gang kecil. Ia membayar ongkosnya dan turun, menyeret kopernya menyusuri jalan setapak. Bangunan kos itu sederhana, 2 lantai dengan cat yang sedikit kusam. Ibu pemilik kos, seorang wanita parubaya yang ramah, menyambutnya dan menunjukkan sebuah kamar kecil di lantai bawah. Kamar itu sempit. Hanya cukup untuk sebuah kasur busa di lantai, sebuah lemari plastik kecil, dan kipas angin di dinding. Catnya berwarna putih gading. Ada sedikit noda lembab di sudut langit-langit. Baunya adalah campuran dari kapur barus dan pengharum ruangan murah. Ini adalah dunia yang berbeda 180 derajat dari kamar mewahnya yang baru saja ia tinggalkan. Namun, saat ibu kos memberinya kunci dan meninggalkannya sendirian, Anindita justru merasakan sesuatu yang aneh. Ia meletakkan kopernya,
duduk di tepi kasur yang sedikit keras, dan memandang sekeliling. Disinilah malam pertama dari sisa hidupnya akan dimulai. Rasa takut yang dingin mulai merayap di perutnya. Bagaimana jika ia gagal? Bagaimana jika ia tidak bisa bertahan? Bagaimana jika ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya? Ia merebahkan tubuhnya, memeluk tas tangannya erat-erat. Keheningan di kamar kos itu begitu pekat. Hanya dipecah oleh suara dengung kipas angin dan sayup-sayup suara motor dari kejauhan. Ia sendirian. Benar-benar sendirian. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah juga. Namun, tangisannya kali ini terasa berbeda. Ini bukan tangisan keputusasaan. Ini adalah tangisan pelepasan. Setiap isak tangis seolah melepaskan beban yang telah ia pikul selama bertahun-tahun. Di tengah kesunyian kamar sempit itu, Anindita akhirnya bisa bernapas. Bebas. Untuk pertama kalinya, ia tidak perlu khawatir akan ada yang menegurnya besok pagi. Tidak perlu bangun sebelum fajar. Tidak perlu memasak untuk orang yang tidak menghargainya. Di sini, di antara 4 dinding sederhana ini, ia adalah penguasa atas takdirnya sendiri. Rasa takut itu masih ada, tetapi di baliknya, sebuah perasaan lega yang luar biasa mulai mekar. Langkah kakinya malam ini mungkin telah meninggalkan jejak kesedihan, tetapi ia tahu, jejak itu membawanya menuju jalan yang baru. Jalan miliknya sendiri. Minggu pertama di kamar kos terasa seperti berada di dimensi lain. Anindita terbiasa bangun karena suara azan yang memaksanya untuk segera bergegas. Kini, ia bangun karena cahaya matahari yang menyelinap masuk melalui celah gorden tipis, atau karena suara riuh anak-anak yang bermain di gang. Tidak ada lagi daftar tugas sepanjang 1 kilometer yang menyambutnya. Keheningan pagi itu terasa aneh, membebaskan sekaligus menakutkan. Ia membuat kopi instan di cangkir plastik. Rasanya jauh berbeda dari teh melati hangat yang biasa ia seduh untuk keluarganya. Namun, kopi ini miliknya. Ia meminumnya sambil duduk di tepi kasur, menatap dinding putih yang kosong, merencanakan langkah pertamanya. Ia mengubah sudut kecil di kamarnya menjadi dapur produksi. Dengan meja lipat pinjaman dari ibu kos dan sebuah kompor listrik portabel, ia menciptakan ruang kerjanya. Mixer tua peninggalan ibunya ia letakkan dengan bangga di atas meja, seperti meletakkan mahkota. Ia menamai usaha kecilnya di media sosial, Dapur Anindita, dengan slogan sederhana, kue rumahan, dibuat dengan hati. Namun, membangun sebuah istana, bahkan yang terbuat dari tepung sekalipun, tidaklah mudah. Awalnya terasa seperti berteriak di tengah padang sunyi. Pesanan yang dulu ia kerjakan secara sembunyi-sembunyi kini menjadi satu-satunya tumpuan hidupnya. Hari-hari berlalu dengan ponsel yang tetap hening. Notifikasi yang masuk hanyalah dari operator seluler atau pengingat tagihan. Tabungannya, yang ia kira cukup banyak, mulai menipis dengan cepat untuk membayar sewa kos, membeli bahan baku, dan kebutuhan sehari-hari. Keraguan mulai merayap masuk ke dalam hatinya seperti hama. Apakah keputusannya untuk pergi adalah sebuah kebodohan? Apakah ia terlalu percaya diri? Suatu sore, saat sedang duduk termenung menatap adonan brownies yang gagal mengembang di dalam loyang, rasa putus asa itu menghantamnya dengan telak. Ia teringat Bima. Apakah suaminya itu mencarinya? Apakah ia merindukannya? Secercah keinginan untuk kembali, untuk menyerah pada kenyamanan hidup yang familiar meski menyakitkan, sempat terlintas di benaknya. Ia memejamkan mata, membayangkan wajah merendahkan Ibu Ratna, dan seketika keinginan itu lenyap. Ia tidak akan kembali ke sana sebagai pecundang. Dengan sisa semangat yang ada, ia memutuskan untuk mencoba strategi lain. Ia menggunakan sebagian kecil uangnya untuk membuat beberapa kue sampel dalam ukuran kecil, bolu marmer klasik, cese cakelumer, dan brownie sekat dengan aneka taburan. Ia mengemasnya dengan cantik, lalu memberikannya secara cuma-cuma kepada tetangga kos, ibu pemilik kos, dan beberapa warung di sekitar tempat tinggalnya. Ia hanya meminta satu hal. Jika suka, tolong ceritakan pada yang lain. Tindakan kecil itu ternyata menjadi benih yang ia butuhkan. Beberapa hari kemudian, sebuah pesanan masuk dari seorang ibu yang bekerja di kantor kelurahan,
memesan bolu marmer untuk acara arisan. Lalu seorang mahasiswa memesan brownies untuk ulang tahun temannya. Pesanan masih 1 atau 2, belum cukup untuk menutupi biaya hidup, tetapi cukup untuk menyalakan kembali api harapan di dalam diri Anindita. Setiap rupiah yang ia terima terasa ribuan kali lebih berharga daripada uang belanja yang dulu diberikan Bima. Karena uang ini adalah miliknya. Hasil dari keringat dan keahliannya sendiri. Titik balik itu datang di hari yang tak terduga. Sebuah pesan masuk di akun Instagram, Dapur Anindita, dari sebuah akun bernama Jajanyuks. Akun itu memesan 1 loyang pandan gula Melaka Cake, salah satu menu andalan Anindita yang resepnya ia sempurnakan berulang kali. Anindita tidak mengenali nama akun itu. Ia hanya melihatnya sebagai pelanggan biasa. Seperti biasa, ia mengerahkan seluruh kemampuannya. Ia menggunakan daun pandan dan suji asli yang ia blender sendiri untuk mendapatkan warna hijau alami dan aroma yang wangi. Ia memasak saus gula merahnya hingga kental dan legit, dengan sedikit aroma nangka sebagai kejutan. Ia mendekorasi kuenya dengan taburan kelapa kering yang disangrai hingga keemasan. Baginya, setiap kue adalah sebuah surat cinta. 2 hari kemudian, saat sedang membersihkan peralatan, ponselnya bergetar tanpa henti. Notifikasi masuk bertubi-tubi. Jantungnya berdebar kencang. Ia mengira ada masalah. Dengan tangan gemetar, ia membuka ponselnya. Akun Jajanyuks baru saja mengunggah sebuah ulasan. Ternyata, itu adalah akun seorang food blogger lokal yang cukup berpengaruh di Bekasi, yang dikenal dengan ulasannya yang jujur. Sebuah foto close-up dari potongan kuenya yang hijau cantik dengan lelehan saus gula merah terpampang di sana. Di bawahnya tertulis caption yang membuat mata Anindita berkaca-kaca. Nemuin permata tersembunyi di Bekasi. Guys, kalian harus coba pandan gula Melaka Cake dari dapur Anindita ini. Wangi pandannya nonjok banget. Bukan pakai pasta abal-abal. Bolunya selembut kapas dan saus gula Melakanya itu loh. Manisnya pas, legit, dan ada aroma nangka dikit yang bikin nagih. Beneran deh, ini definisi. Dibuat dengan hati. Highly recommended. Di bawah postingan itu, kolom komentar meledak. Ratusan orang menyukai. Puluhan lainnya bertanya tentang harga dan cara memesan. Dalam sekejap, jumlah pengikut Dapur Anindita melonjak. Dan yang terpenting, pesan-pesan permintaan pesanan mulai membanjiri kotak masuknya. Anindita terduduk lemas di lantai kamarnya yang dingin. Air mata bahagia mengalir deras di pipinya. Ia tertawa dan menangis pada saat yang bersamaan. Ini nyata. Usahanya dilihat. Karyanya dihargai. Sejak hari itu, hidupnya berubah. Kamarnya yang sempit kini telah bertransformasi menjadi sebuah pusat komando yang sibuk. Suara mixer yang berputar menjadi musik pengiring harinya. Aroma mentega dan vanila kini menjadi parfum permanen yang menempel di pakaian dan rambutnya. Ia bekerja dari subuh hingga larut malam, tangannya pegal, punggungnya sakit, tetapi hatinya tidak pernah seringan dan sebahagia ini. Ia bukan lagi Anindita sang menantu yang serba salah. Ia adalah Anindita, sang pemilik dapur Anindita. Setiap kali ia merasa lelah, ia akan membuka ponselnya dan membaca kembali ulasan itu, atau komentar-komentar positif dari para pelanggannya. Kuenya bikin nagih, Kak. Akhirnya nemu brownies yang nyoklat banget. Keluargaku suka semua. Komentar-komentar itu menjadi bahan bakarnya. Di tengah tumpukan tepung, gula, dan telur, Anindita tidak hanya membangun sebuah usaha. Ia sedang membangun kembali harga dirinya. Sepotong demi sepotong, seloyang demi seloyang. Ia sedang membangun istananya sendiri. Di rumah megah berpagar tinggi itu, kepergian Anindita tidak meninggalkan lubang, melainkan sebuah kawah besar yang menganga. Pada hari pertama, Ibu Ratna masih mempertahankan keangkuhannya. Ia berjalan mondar-mandir di rumah yang sunyi itu, seolah ingin membuktikan bahwa ia bisa mengendalikan segalanya, bahwa satu orang menantu yang pembangkang tidak akan meruntuhkan kerajaannya. Lihat saja, Bima. Tanpa dia, rumah ini akan baik-baik saja, bahkan lebih baik. Tidak ada lagi yang diam-diam menghabiskan gas dan bahan kue untuk jualan konyolnya.
Ucapnya pada Bima saat makan malam pertama mereka tanpa Anindita. Makan malam itu adalah nasi kotak dari restoran Padang terdekat. Dibungkus kertas minyak yang membuat meja makan marmer mereka terlihat kumuh. Bima hanya diam, mengaduk rendang di piringnya tanpa selera. Rasanya aneh. Biasanya, aroma masakan Anindita akan menyambutnya begitu ia melangkah masuk ke rumah. Aroma sop buntut yang gurih, atau ayam bakar yang manis pedas. Malam ini, ia disambut oleh keheningan dan bau pendingin ruangan yang apek. Rumah itu terasa dingin dan tak bernyawa. Hari kedua, kekacauan mulai terlihat jelas. Tumpukan piring kotor di wastafel mulai meninggi. Pakaian kotor Bima yang biasanya sudah rapi di lemari kini menggunung di keranjang. Taman mawar kebanggaan Ibu Ratna mulai menunjukkan tanda-tanda layu karena tidak ada yang menyiramnya. Ibu Ratna mencoba memasak sarapan. Namun nasi goreng buatannya terlalu asin dan gosong di beberapa bagian. Ia menggerutu sepanjang pagi, menyalahkan wajan, kompor, bahkan kualitas beras. Semua hal kecuali ketidakmampuannya sendiri. Pada hari kelima, mereka hidup di tengah-tengah kekacauan yang teratur. Mereka menyewa jasa bersih-bersih harian, tetapi petugas itu hanya bekerja sesuai jam dan daftar tugas. Ia tidak akan merapikan bantal sofa seperti yang Anindita lakukan. Tidak akan mengelap daun-daun tanaman hias hingga berkilau, dan tentu saja tidak memasak. Keduanya terpaksa terus-menerus memesan makanan dari luar. Rumah yang dulu selalu rapi dan hangat kini terasa seperti hotel mahal yang kehilangan seluruh stafnya, megah namun kosong. Kesadaran bahwa mereka benar-benar dalam masalah datang saat Bima membuka lemarinya untuk mencari kemeja batik untuk rapat penting. Semua kemejanya kusut masai. Ia mencoba menyetrika sendiri, hasilnya adalah sebuah kemeja dengan lipatan-lipatan aneh di tempat yang tidak seharusnya dan, lebih parahnya, bekas setrika yang sedikit hangus di bagian kerah. Hari itu, ia pergi ke kantor dengan perasaan malu dan kesal. Kita butuh asisten rumah tangga, MA, yang menetap, usul Bima malam itu, setelah membuang kemeja batiknya yang rusak ke tempat sampah. Ibu Ratna, yang harga dirinya sudah terlalu lelah untuk menolak, akhirnya setuju. Melalui sebuah yayasan penyalur, datanglah seorang wanita bernama Mbak Yuni. Ia tampak cekatan dan berpengalaman. Harapan sempat membuncah di hati Bima. Mungkin, Mbak Yuni bisa mengembalikan keteraturan di rumah ini. Namun, mereka lupa satu hal. Masalahnya bukan hanya pada pekerjaan, tetapi pada standarnya. Standar Ibu Ratna. Mbak Yuni, cara mengepelnya salah. Harus satu arah, dari dalam keluar. Tegur Ibu Ratna di hari pertama. Mbak Yuni, kenapa sambalnya pakai tomat? Saya tidak suka. Anindita tahu betul saya hanya suka sambal terasi. Mbak Yuni, menyetrika baju Bima jangan terlalu panas. Bahannya nanti rusak. Tapi juga jangan kurang panas. Nanti tidak licin. Komentar-komentar itu terus mengalir tanpa henti. Mbak Yuni, yang terbiasa bekerja secara profesional, hanya bisa mengangguk dan tersenyum sabar. Tapi Bima melihat sorot mata wanita itu mulai meredup setiap harinya. Ia adalah pekerja yang baik, tetapi ia bukanlah Anindita. Ia tidak memiliki kesabaran tak terbatas untuk menghadapi sifat Ibu Ratna yang perfeksionis dan menusuk. Ia tidak memiliki rasa yang sama saat memasak, karena masakannya adalah pekerjaan, bukan cinta. Puncaknya terjadi di akhir minggu kedua. Setelah bekerja selama seminggu penuh, Mbak Yuni meminta izin untuk pulang ke kampungnya di akhir pekan. Ibu Ratna langsung menolaknya mentah-mentah. Tidak bisa. Sabtu Minggu itu justru banyak pekerjaan. Nanti teman-teman saya mau datang. Siapa yang siapkan minum? Hardik Ibu Ratna. Malam itu, Mbak Yuni mengemasi tasnya. Dengan sopan ia berpamitan pada Bima. Maaf, Pak Bima. Saya tidak kuat kalau begini. Saya lebih baik cari tempat lain. Kepergian Mbak Yuni menjadi tamparan telak bagi Bima dan ibunya. Mereka tidak bisa lagi menyalahkan Anindita. Masalahnya ada pada mereka. Atau lebih tepatnya, pada Ibu Ratna. Malam itu, Bima duduk sendirian di ruang keluarga yang remang. Televisi menyala tanpa suara. Ia melihat sekelilingnya.
Bunga diva sudah layu dan airnya keruh. Debu mulai terlihat di permukaan meja kaca. Keheningan di rumah ini terasa begitu berat, seolah menyedot semua kebahagiaan. Saat itulah kesadaran itu menghantamnya dengan kekuatan penuh. Ia tidak hanya merindukan masakan Anindita atau rumah yang rapi. Bukan. Itu semua hanyalah permukaan. Ia merindukan cara Anindita tertawa kecil saat menonton adegan lucu di televisi. Ia merindukan aroma sampo melati dari rambut istrinya saat mereka berbaring di tempat tidur. Ia merindukan suara lembut Anindita yang membangunkannya di pagi hari, jauh lebih merdu dari alarm ponselnya. Ia merindukan kehadiran istrinya yang menenangkan. Pilar tak terlihat yang membuat seluruh bangunan rumah tangga mereka berdiri kokoh. Selama ini, ia menganggap semua yang dilakukan Anindita adalah hal yang biasa, sebuah kewajiban. Ia baru sadar sekarang, semua itu adalah bentuk cinta yang ia terima begitu saja tanpa pernah benar-benar menghargainya. Anindita bukan hanya pengurus rumah, ia adalah jantung dari rumah ini. Dan sekarang, jantung itu telah pergi. Rumah ini hanyalah sebuah bangunan kosong yang perlahan-lahan membusuk dari dalam. Ia menaiki tangga menuju kamar mereka. Semuanya masih sama seperti saat Anindita pergi, seolah waktu berhenti. Di atas meja rias, ia melihat sebuah jepit rambut sederhana yang tertinggal. Ia mengambilnya. Benda kecil itu terasa dingin di telapak tangannya. Sebuah peninggalan dari kehangatan yang telah hilang. Rasa rindu dan penyesalan yang begitu dalam mencengkeram dadanya hingga ia sulit bernapas. Ia harus membawa Anindita kembali. Bukan untuk menyetrika kemejanya atau memasak untuk ibunya. Ia harus membawanya kembali karena Anindita adalah istrinya, belahan jiwanya. Dan ia telah gagal total dalam melindunginya. Badai itu datang bukan dalam bentuk angin atau hujan, melainkan dalam bentuk panggilan telepon di sebuah Selasa siang yang terik. Ibu Ratna sedang duduk di ruang tamunya yang berdebu, mengipasi dirinya dengan sebuah majalah fashion lama, ketika ponselnya berdering dengan nada lagu klasik yang elegan. Di layar tertera nama, Ibu Soewondo, Ketua Arisan Cendana. Jantung Ibu Ratna seketika berdebar lebih kencang. "Halo, selamat siang, Jeng Wondo." Sapanya dengan suara yang dibuat seramah mungkin, mencoba menyembunyikan kepanikan yang mulai menjalari nadinya. "Siang, Ratna." Suara di seberang terdengar renyah dan berwibawa. "Hanya mau konfirmasi. Ya, sesuai jadwal, arisan bulanan kita putaran berikutnya di rumahmu. 3 minggu dari sekarang, hari Sabtu. Jangan lupa, ya." Teman-teman sudah tidak sabar mencicipi hidangan istimewa dari menantumu lagi. Rendang buatannya itu. Loh, masih terbayang-bayang enaknya. Setiap kata dari Ibu Soewondo terasa seperti paku yang menancap di telinga Ibu Ratna. Arisan. Ia benar-benar lupa. Bukan sembarang arisan, melainkan arisan eksklusif Cendana, perkumpulan istri-istri pejabat dan pengusaha paling disegani di kompleks mereka. Menjadi tuan rumah arisan ini adalah sebuah panggung pembuktian. Makanan harus sempurna, rumah harus berkilau, dan keramahan harus nomor 1. Ini adalah ajang adu gengsi, dan reputasinya sebagai nyonya rumah yang handal dipertaruhkan. Reputasi yang selama ini ia bangun di atas pundak Anindita. Setelah telepon ditutup, Ibu Ratna terduduk lemas di sofanya. 3 minggu. 3 minggu untuk mengubah rumah yang kacau ini menjadi istana yang siap menerima kunjungan para ratu sosialita. 3 minggu untuk menyajikan hidangan sekelas restoran bintang 5 yang bisa membuat lidah tajam Ibu Soewondo berdecak kagum. Kepanikan mulai mencengkeramnya. Ia memandang sekeliling. Vas bunga yang kosong, sarang laba-laba tipis di sudut langit-langit, bantalan sofa yang letaknya tidak simetris. Tiba-tiba semua kekurangan itu terlihat begitu jelas, begitu memalukan. Siapa yang akan memasak? Rendang? Opor? Kue-kue kecil yang cantik? Ia sendiri bahkan tidak bisa membuat nasi goreng yang layak. Memesan catering? Itu akan menjadi pengakuan kekalahan. Semua orang tahu, ciri khas, arisan di rumahnya adalah masakan rumah menantunya yang luar biasa. Malam itu, kepanikan Ibu Ratna mencapai puncaknya. Ia mondar-mandir di kamar Bima, sementara putranya itu hanya menatapnya dengan lelah. "Kamu harus melakukan sesuatu,
Bima, desak Ibu Ratna. Suaranya terdengar nyaris histeris. Gengsi Mama dipertaruhkan di sini. Kalau sampai acara arisan ini gagal, muka Mama mau ditaruh di mana? Lalu Bima harus bagaimana? Mbak Yuni sudah pergi. Kita bisa coba cari art lain. Atau... Tidak ada waktu. Potong Ibu Ratna cepat. Lagi pula, tidak akan ada yang bisa seperti dia. Cuma satu orang yang bisa menyelamatkan kita. Bima tahu persis siapa yang dimaksud ibunya. Sejujurnya, ia telah memikirkan hal yang sama sepanjang hari. Seharian di kantor, pikirannya tidak fokus. Ia tidak merisaukan arisan atau gengsi ibunya, melainkan menggunakan kepanikan ibunya sebagai alasan yang akhirnya terasa sah untuk melakukan apa yang sudah sangat ingin ia lakukan, menghubungi Anindita. Ini adalah kesempatan. Pintu masuk untuk kembali ke kehidupan istrinya. Telepon Anindita, kata Ibu Ratna akhirnya, menyuarakan pikiran Bima. Nadanya bukan lagi permintaan, melainkan perintah yang lahir dari keputusasaan mutlak. Suruh dia pulang. Bilang padanya keluarga butuh dia. Setidaknya sampai acara arisan selesai. Bima mengangguk pelan. Biar Bima yang bicara padanya. Di belahan lain kota Bekasi, di sebuah kamar kos yang sempit namun hangat, Anindita sedang berada di surga kecilnya. Aroma kue kenari yang baru matang memenuhi ruangan, bercampur dengan wangi manis dari adonan cinnamon roll yang sedang mengembang. Musik pop ceria mengalun pelan dari speaker ponselnya. Tangannya dengan lincah menimbang tepung, sementara kakinya sesekali bergoyang mengikuti irama. Ia lelah, tetapi lelah yang membahagiakan. Pesanan untuk akhir pekan sudah menumpuk. Dapur Anindita sedang naik daun. Tepat saat ia hendak memasukkan loyang ke dalam oven, musik di ponselnya tiba-tiba berhenti. Layar ponselnya menyala, menampilkan sebuah panggilan masuk. Jantung Anindita terasa seperti berhenti berdetak selama beberapa detik. Di layar itu tertera sebuah nama yang sudah hampir 3 minggu tidak ia lihat. Sebuah nama yang selalu berhasil membuat dunianya jungkir balik. Mas Bima Hati Merah 2. Emoji hati berwarna merah di sebelah nama itu terasa seperti hantu digital dari masa lalu. Sebuah ironi yang menyakitkan. Tangannya yang berlumuran tepung terasa kaku. Suara dering ponsel yang nyaring seolah memenuhi setiap inci ruangan, mengalahkan suara dengung oven dan musik yang tadi menemaninya. 1000 pikiran berkecamuk di kepalanya dalam sepersekian detik. Kenapa ia menelepon? Apakah terjadi sesuatu? Apakah ia baik-baik saja? Sebagian kecil dari hatinya, bagian yang masih rapuh dan mencintainya, ingin sekali menekan tombol hijau itu. Ingin mendengar suaranya. Namun, bagian lain dari dirinya, bagian yang telah ditempa oleh rasa sakit dan diperkuat oleh kemandirian, berteriak untuk tidak melakukannya. Ia teringat dengan jelas malam di mana ia diberi pilihan. Ia teringat dengan jelas kebisuan suaminya. Mengangkat telepon ini sekarang terasa seperti mengambil satu langkah mundur ke dalam penjara yang baru saja ia tinggalkan. Apakah mereka pikir setelah beberapa minggu, ia akan datang berlari begitu dipanggil? Apakah mereka pikir ia sedang duduk merana menunggunya? Ia tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Anindita menatap layar ponselnya, membiarkannya terus berdering. 1 dering, 2 dering, 5 dering. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan gemuruh di dadanya. Panggilan itu adalah jembatan menuju masa lalunya, dan ia belum siap, atau mungkin tidak akan pernah siap, untuk menyeberanginya lagi. Panggilan itu akhirnya berhenti. Keheningan yang ditinggalkannya terasa lebih bising. Anindita menatap ponselnya sejenak, lalu dengan gerakan tegas, ia mengubah mode ponselnya menjadi senyap. Ia meletakkannya di sudut meja dengan posisi layar menghadap ke bawah. Ia tidak akan membiarkan dering telepon itu merusak kedamaian yang telah ia bangun dengan susah payah. Dengan tangan yang kini sedikit gemetar, ia membuka pintu oven dan memasukkan loyang cinnamon roll. Aroma kayu manis yang hangat langsung menyeruak, seolah berusaha mengusir hantu dari masa lalunya. Pekerjaannya belum selesai. Istananya masih harus terus dibangun. Waktu di rumah Ibu Ratna berjalan dengan cara yang aneh. Setiap jam terasa seperti sehari, namun hari-hari berlalu secepat kilat.
Kepanikan bukan lagi sekadar perasaan. Ia telah menjadi penghuni tetap di rumah itu, duduk di sofa yang berdebu, bergelantungan di gorden yang kusam, dan berbisik di telinga Ibu Ratna setiap saat. Acara arisan tinggal seminggu lagi, dan rumah itu lebih mirip seperti lokasi bencana daripada kediaman seorang sosialita terhormat. Ibu Ratna telah mencoba segala cara. Ia menelepon 3 jasa catering ternama, namun semuanya sudah penuh dipesan. Satu-satunya yang tersedia memberinya penawaran harga yang begitu mahal hingga membuatnya pusing, dengan catatan menu yang disajikan adalah menu standar, bukan hidangan rumahan spesial yang menjadi ciri khasnya. Gengsinya runtuh berkeping-keping. Setiap kegagalan itu ia tumpahkan pada Bima. Pagi, siang, dan malam, Bima menjadi sasaran omelan dan desakan ibunya. Bagaimana ini, Bima? Kamu tidak kasihan sama Mama? Bisa-bisanya istrimu itu tidak mengangkat telepon. Seru Ibu Ratna suatu pagi, matanya merah karena kurang tidur. Coba lagi. Terus coba sampai dia angkat. Apa perlu Mama yang bicara langsung padanya? Jangan. Ma. Biar Bima saja. Jawab Bima cepat. Ia tidak bisa membayangkan ibunya berbicara dengan Anindita dalam kondisi seperti ini. Itu hanya akan memperburuk segalanya. Duduk di dalam mobilnya di parkiran kantor, Bima menatap ponselnya dengan nanar. Layar itu terasa seperti portal menuju kegagalannya. Didorong oleh tekanan ibunya dan rasa rindu yang semakin menyiksa, ia menekan tombol panggil itu lagi. Dan lagi. Panggilan kedua tidak diangkat. Panggilan ketiga langsung dialihkan ke pesan suara. Ia tidak meninggalkan pesan. Apa yang bisa ia katakan? Pulanglah, Anin. Karena Mama butuh kamu untuk pamer di depan teman-temannya. Ia merasa muak pada dirinya sendiri. Ia pun beralih ke pesan singkat. Pukul 9.15. Anin, angkat teleponnya. Please. Ada yang penting. Tidak ada balasan. Pukul 12.30. Sayang, kamu di mana? Kamu baik-baik saja? Aku khawatir. Centang 2 berwarna abu-abu. Pesan itu terkirim. Dibaca atau tidak, ia tak tahu. Pukul 17. Aku mohon, Anin, kasih aku kesempatan buat bicara. Cuma sebentar. Malam itu, setelah melewati makan malam sunyi yang hanya berisi roti tawar dan selai, Bima kembali ke kamarnya. Ia menelepon lagi. 5 kali berturut-turut. Setiap nada tunggu yang panjang tanpa jawaban terasa seperti sayatan di hatinya. Total hari itu, 8 panggilan tak terjawab. Sementara itu, di kamar kosnya, Anindita sedang menata kue-kue kering di dalam toples-toples cantik. Pesanan untuk hantaran lamaran. Ponselnya, yang ia letakkan di atas meja lipat, menyala dan bergetar dalam mode senyap. Setiap kali layar itu menyala, menampilkan nama Mas Bima Hati Merah 2. Ia meliriknya sekilas, lalu kembali fokus pada pekerjaannya. Ia tidak merasa marah. Anehnya, ia merasa tenang. Setiap panggilan yang tak terjawab itu terasa seperti sebuah validasi. Validasi bahwa ia memang berharga. Validasi bahwa perannya di rumah itu bukanlah sesuatu yang sepele. Mereka tidak merindukan dirinya, Anindita sang istri. Mereka merindukan fungsi Anindita, sang manajer rumah tangga serba bisa. Dan kesadaran itu memadamkan sisa-sisa kerinduan yang mungkin masih ada di hatinya. Gila, Andy. Ini udah kayak teror, komentar Rina, teman satu kosnya yang mampir ke kamarnya untuk mencicipi adonan kue yang gagal. Rina, seorang karyawati swasta yang ceplas-ceplos, telah menjadi teman curhat Anindita selama beberapa minggu terakhir. Ia menunjuk ke layar ponsel Anindita yang kembali menyala. Biarkan saja, sahut Anindita sambil menaburkan keju parut di atas kue kastengel. Lo nggak kasihan sama dia? Tanya Rina, sambil mengunyah sepotong kue. Anindita berhenti sejenak. Tangannya memegang parutan keju di udara. Aku lebih kasihan sama diriku yang dulu, Rin. Yang selalu ada setiap kali dipanggil. Tapi tidak pernah benar-benar dilihat. Kalau aku jawab sekarang, semua akan kembali seperti semula. Mereka akan berpikir aku bisa ditarik ulur sesuka hati. Bener banget. Rina mengangguk setuju. Ini momen lo, Andy.
Lo yang pegang kendali sekarang. Jangan kasih gratisan. Bikin mereka sadar kalau lo itu bukan keset selamat datang, tapi permata yang mereka buang. Nasihat Rina menguatkan tekadnya. Ia tidak sedang membalas dendam. Ia sedang menetapkan sebuah batasan. Ia sedang mengajarkan pada mereka, dan pada dirinya sendiri, nilai dari seorang Anindita. Hari-hari berikutnya, intensitas panggilan dari Bima meningkat secara drastis. Ia menelepon di jam-jam yang tidak terduga. Pukul 11 malam, saat Anindita baru saja selesai membersihkan peralatannya. Pukul 5 pagi, saat Anindita baru akan memulai harinya. Pesan-pesan yang masuk pun semakin memelas. Anin, aku salah. Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Tolong pulang, ya? Mama sakit. Beliau terus-terusan manggil namamu. Sebuah kebohongan yang Anindita tahu betul polanya. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Anin. Anindita membaca setiap pesan itu. Hatinya sedikit terenyuh. Namun kepalanya tetap dingin. Di layar ponselnya, notifikasi panggilan tak terjawab terus menumpuk. Kamis pagi, 3 hari sebelum acara arisan. Jumlahnya sudah mencapai 15. Jumat siang, saat Anindita sedang mengantar pesanan menggunakan ojek online, ponselnya bergetar 5 kali lagi. Ia melihatnya saat di lampu merah. 5 panggilan beruntun dalam waktu kurang dari 10 menit. Keputusasaan Bima terasa begitu nyata, bahkan melalui getaran ponsel. Totalnya kini menjadi 20. 20 panggilan tak terjawab. Angka itu terpampang di layar notifikasinya, seolah bersinar. 20. Anindita menatap angka itu lama sekali. Itu bukan sekadar angka. Itu adalah simbol. Mungkin ada 20 kali ia menangis dalam diam di kamar mandi. 20 kali masakannya dicela tanpa alasan. 20 kali ia berharap suaminya akan membelanya. Namun yang ia dapat hanyalah keheningan. 20. Atau bahkan ratusan kali ia merasa tidak terlihat. 20 panggilan ini adalah gema dari semua rasa sakit itu. Dan kini, gema itu terdengar seperti sebuah lagu kemenangan. Ia tidak akan membiarkan panggilannya yang ke-21 datang. Sudah cukup. Dengan jari yang mantap, Anindita tidak menekan tombol panggil balik. Ia membuka aplikasi pesan, mengetik sebuah balasan singkat yang telah ia pikirkan matang-matang. Sebuah balasan yang akan mengubah dinamika kekuatan mereka selamanya. Ia tidak akan datang karena dipanggil. Mereka yang harus datang kepadanya. Setelah menatap angka 20 di layar ponselnya, Anindita menarik napas panjang, menghembuskannya perlahan untuk menyingkirkan sisa-sisa keraguan. Jarinya kemudian bergerak lincah di atas keyboard virtual, mengetik sebuah pesan balasan yang singkat, dingin, dan lugas. Tidak ada panggilan sayang, tidak ada emoji, tidak ada basa-basi. Pukul 14.15. Jika ada yang penting, temui saya besok siang jam 2 di Cafe Senja, Jalan Patriot. Ia menekan tombol, kirim, sebelum sempat berubah pikiran. Centang 2 biru muncul dalam hitungan detik. Terbaca. Di dalam mobilnya yang panas di parkiran kantor, Bima merasakan jantungnya melompat ke tenggorokan saat melihat balasan itu. Pertama, ada gelombang kelegaan yang luar biasa. Ia direspons. Namun, kelegaan itu segera digantikan oleh rasa dingin yang aneh. Temui saya. Bukan, temui aku. Jam 2 di Cafe Senja. Bukan. Kamu di mana? Aku samperin. Ini bukan pesan dari Anindita istrinya. Ini adalah pesan dari seorang mitra bisnis yang mengatur janji temu. Anindita telah membangun sebuah tembok, dan ia baru saja diundang untuk berbicara di depan gerbangnya. Ia segera meneruskan pesan itu pada ibunya. Respons Ibu Ratna persis seperti yang ia duga. Ledakan amarah melalui telepon. Apa-apaan dia? Beraninya dia menyuruh anak saya menemuinya di luar. Seharusnya dia yang merangkak pulang ke sini dan sujud minta maaf. Kamu jangan pergi, Bima. Biar dia tahu rasa. Kalau Bima tidak pergi, masalah arisan Mama bagaimana? Potong Bima, menggunakan satu-satunya senjata yang ia miliki. Terdengar keheningan sejenak di seberang telepon.
diikuti oleh helaan napas berat. Baik, pergi temui dia. Suara ibunya terdengar kalah. Tapi pastikan kamu tahu harus bilang apa. Buat dia merasa bersalah. Bilang mama sakit-sakitan memikirkannya. Bilang rumah ini hancur tanpanya. Bawa dia pulang. Bima, apapun caranya. Keesokan harinya, Anindita mempersiapkan diri seolah akan menghadapi wawancara kerja terpenting dalam hidupnya. Ia tidak memilih gaun terbaiknya. Sebaliknya, ia mengenakan blus katun sederhana berwarna biru langit yang rapi dan celana kulot hitam. Pakaian yang membuatnya terlihat profesional, mandiri, namun tetap sopan. Rambutnya ia ikat ekor kuda, memperlihatkan lehernya yang jenjang. Ia memoles wajahnya dengan riasan tipis, hanya cukup untuk menutupi lingkaran hitam di bawah matanya akibat begadang mengerjakan pesanan. Saat bercermin, ia melihat sosok yang berbeda. Tatapan matanya lebih tajam, postur tubuhnya lebih tegak. Ini adalah Anindita, pemilik dapur Anindita. Ia tiba di kafe senja 15 menit lebih awal. Ia memilih meja di sudut dekat jendela, memberinya pandangan ke seluruh ruangan namun tetap menjaga privasi. Ia memesan segelas es teh leci, bukan kopi yang mungkin akan membuatnya gugup. Saat Bima masuk tepat pada pukul 2 siang, Anindita sudah menyesap minumannya dengan tenang. Bima tampak kacau. Rambutnya sedikit berantakan. Ada kerutan lelah di antara alisnya, dan kemejanya terlihat tidak serapi biasanya. Ia tampak terkejut melihat penampilan Anindita. Istrinya itu terlihat bersinar. Ada aura percaya diri yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Anin. Sapanya lirih, menarik kursi di hadapan Anindita. Mas Bima. Balas Anindita. Nadanya datar. Ia tidak tersenyum. Silakan duduk. Mau pesan minum? Sapaan formal itu membuat Bima semakin canggung. Nggak usah. Aku kesini mau bicara. Anindita mengangguk pelan, meletakkan gelasnya. Aku dengarkan. Bima memulai ceritanya dengan terbata-bata. Ia menceritakan betapa kacaunya kondisi rumah. Betapa stres ibunya, betapa ia merindukannya. Ia meminta maaf berulang kali. Lalu, seperti yang sudah diduga Anindita, ia sampai pada topik utama, arisan. Mama benar-benar butuh bantuanmu, Nin. Cuma untuk acara arisan ini saja. Setelah itu, kita bisa bicarakan lagi semuanya. Aku janji. Anindita mendengarkan semua itu tanpa menyela. Wajahnya tenang. Tidak menunjukkan emosi apapun. Keheningannya yang sabar justru membuat Bima semakin gugup. Ketika Bima akhirnya kehabisan kata-kata, Anindita menatapnya lurus-lurus. Sudah selesai, Mas? Tanyanya. Bima mengangguk lemah. Baik. Anindita menegakkan duduknya. Sekarang giliran aku yang bicara. Aku sudah memikirkan ini matang-matang. Aku akan mempertimbangkan untuk kembali. Tapi bukan untuk arisan ibumu. Aku akan kembali untuk pernikahan kita. Dan aku punya syarat. Bima menatapnya. Terkejut. Syarat? 4 syarat, kata Anindita. Suaranya terdengar jelas dan tegas di tengah riuh rendah kafe. Dan tidak ada satupun yang bisa ditawar. Ia mengangkat satu jari. Pertama, aku akan kembali sebagai istrimu. Bukan sebagai asisten rumah tangga gratis. Pekerjaan rumah akan kita bagi atau kita sewa bantuan. Usaha kueku akan tetap berjalan, dan kamu serta ibumu harus menghargainya. Ia mengangkat jari kedua. Kedua, kita cari rumah sendiri. Terpisah dari mama. Aku tidak mau selamanya tinggal di bawah atap orang lain di mana aku tidak punya hak suara. Aku beri waktu 6 bulan dari sekarang untuk kita pindah. Wajah Bima memucat. Tapi, Anin, rumah mama kan besar. Dan soal pindah. Anindita tidak membiarkannya memotong. Ia mengangkat jari ketiganya. Ketiga, ini untukmu, Mas. Kamu harus belajar untuk membelaku. Belajar untuk menjadi suamiku seutuhnya. Saat ibumu atau siapapun merendahkanku, aku butuh kamu berdiri di sampingku. Bukan di belakang ibumu sambil memintaku bersabar. Aku sudah lelah bersabar.
Air muka Bima berubah dari pucat menjadi penuh rasa bersalah. Ia menunduk. Anindita berhenti sejenak, mengambil napas dalam-dalam sebelum menyampaikan syarat terakhirnya. Syarat yang paling berat. Dan yang terakhir. Ibumu harus meminta maaf padaku. Secara langsung. Bukan melalui kamu. Beliau harus mengakui bahwa beliau salah telah menghinaku dan mengusirku. Syarat keempat itu terdengar seperti ledakan bom di telinga Bima. Ia langsung mengangkat kepalanya. Matanya membelalak tak percaya. Itu tidak mungkin. Anin, kamu tahu Mama seperti apa? Beliau tidak akan pernah mau melakukan itu. Anindita tersenyum tipis. Senyum yang sama seperti saat ia memutuskan untuk pergi. Senyum tenang yang memegang semua kekuatan. Itu syaratku, Mas. Ia berdiri dari kursinya, mengeluarkan beberapa lembar uang dari dompetnya dan meletakkannya di atas meja untuk membayar minumannya. Pikirkan baik-baik. Diskusikan dengan ibumu, katanya sambil menatap Bima yang masih terpaku di kursinya. Jika semua syarat itu tidak bisa dipenuhi, kurasa tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Mungkin lebih baik kita urus semuanya ke pengadilan agama saja. Dengan kalimat terakhir yang tajam itu, Anindita berbalik. Ia berjalan keluar dari kafe dengan langkah mantap, punggungnya lurus, tidak menoleh ke belakang sedikit pun. Meninggalkan Bima sendirian di meja kopi, terdiam dengan 4 syarat mustahil yang akan menentukan masa depan pernikahan mereka. Perjalanan Bima pulang dari kafe senja adalah perjalanan terpanjang dan tersunyi dalam hidupnya. 4 syarat Anindita bergema di dalam kepalanya, berputar-putar seperti kaset rusak. Setiap syarat adalah sebuah tuntutan yang adil, sebuah cerminan dari semua kelalaiannya selama bertahun-tahun. Namun, keadilan di mata Anindita adalah kemustahilan di mata ibunya. Ia tahu persis badai macam apa yang menantinya di rumah. Untuk pertama kalinya, Bima tidak merasa takut. Ia hanya merasa lelah. Lelah menjadi penengah. Lelah bersikap netral di tengah perang yang seharusnya ia menangkan untuk istrinya. Netralitasnya adalah keberpihakan pada penindas. Dan Anindita telah menyadarkannya akan hal itu. Ia tiba di rumah saat senja mulai menggelap. Rumah itu tampak suram dan tidak terawat. Bayangan panjang dari pepohonan membuatnya terlihat seperti monumen kesedihan. Di dalam, Ibu Ratna sudah menunggunya di ruang keluarga. Duduk tegak di sofa dengan wajah tegang penuh antisipasi. Bagaimana? Tanyanya tanpa basa-basi. Matanya menusuk Bima. Kapan dia pulang? Dia sudah setuju membantu untuk arisan besok, kan? Bima tidak langsung menjawab. Ia meletakkan kunci mobilnya di atas meja, menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua keberanian yang tersisa. Anin bersedia kembali, Ma. Tapi bukan untuk arisan. Dia mau kembali untukku, untuk pernikahan kami. Wajah Ibu Ratna sedikit cerah. Bagus. Mama tahu dia tidak akan berani macam-macam. Jadi, kapan dia? Ada syaratnya. Potong Bima. Suaranya terdengar lebih mantap dari yang ia duga. Kecerahan di wajah ibunya seketika lenyap. Syarat? Siapa dia berani-beraninya memberi syarat pada kita? Bima menatap lurus ke mata ibunya, menolak untuk gentar. Ia menyampaikan syarat pertama dan kedua. Tentang posisi Anindita sebagai istri, bukan pembantu, dan tentang rencana mereka untuk pindah rumah dalam 6 bulan. Reaksi Ibu Ratna sudah bisa ditebak. Pindah. Konyol. Untuk apa punya rumah sebesar ini kalau kalian malah mau mengontrak di luar? Itu semua pasti idenya. Dia mau memisahkan kamu dari Mama. Bima. Seru Ibu Ratna. Suaranya mulai meninggi. Bima tetap tenang. Ini keputusan kami berdua. Ma. Sebagai keluarga. Kemudian ia menyampaikan syarat ketiga, tentang bagaimana ia harus membela Anindita. Ini adalah sebuah pengakuan dosa yang tersirat. Dan itu membuat Ibu Ratna semakin marah karena merasa putranya telah berpihak pada musuh. Jadi sekarang Mama yang salah? Mama yang membesarkan kamu, yang merawat kamu, sekarang jadi orang jahat di matamu hanya karena perempuan itu. Ini bukan tentang siapa yang jahat, Ma. Ini tentang apa yang benar. Balas Bima, ketenangannya membuat ibunya semakin frustrasi.
Dan syarat terakhir. Bima berhenti sejenak, mempersiapkan diri. Anin mau mama minta maaf padanya. Langsung. Keheningan total. Untuk sesaat, Bima mengira ibunya tidak mendengar. Tapi kemudian ia melihatnya. Wajah Ibu Ratna memerah padam. Urat-urat di lehernya menegang. Dan matanya berkilat dengan amarah yang murni dan tak terkendali. Tidak akan pernah. Ibu Ratna membanting bantal sofa ke lantai. Minta maaf. Untuk apa? Karena mama sudah memberinya makan, memberinya tempat tinggal, memberinya kehidupan yang layak. Dia yang seharusnya sujud di kaki mama. Beraninya dia. Kurang ajar. Rentetan makian dan sumpah serapah mengalir deras dari mulut Ibu Ratna. Ia menyalahkan Anindita atas segalanya. Menyebutnya menantu tidak tahu diuntung yang telah mencuci otak putranya. Bima hanya berdiri diam, membiarkan badai itu melaluinya. Ia tidak membantah, tidak berdebat. Ia menunggu. Ketika amarah ibunya mulai mereda menjadi isak tangis putus asa, Bima akhirnya berbicara lagi. Suaranya lembut namun tegas. Kalau mama tidak mau, tidak apa-apa, katanya. Tapi Bima sudah memutuskan. Jika Anindita tidak kembali, Bima juga akan pergi. Mungkin ini saatnya Bima belajar hidup mandiri. Dan untuk arisan besok, mungkin mama bisa bilang pada teman-teman mama kalau menantu mama sudah diusir, dan putranya memilih untuk ikut pergi dengan istrinya. Ancaman itu, yang diucapkan bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai sebuah konsekuensi logis, menghantam Ibu Ratna lebih keras daripada badai amarahnya sendiri. Isak tangisnya berhenti. Ia menatap putranya dengan tatapan tak percaya. Di mata Bima, ia tidak melihat keraguan. Ia melihat sebuah keputusan final. Ketakutan terbesar Ibu Ratna bukanlah gagalnya arisan atau kehilangan muka. Ketakutan terbesarnya adalah kehilangan putranya. Ditinggalkan sendirian di rumah besar yang kosong ini. Gengsinya yang setinggi langit, tembok keangkuhannya yang ia bangun selama puluhan tahun, mulai retak di hadapan ketakutan itu. Ia melihat ke sekeliling ruangan yang berantakan, membayangkan kesunyian yang akan menemaninya jika Bima benar-benar pergi. Tiba-tiba, meminta maaf pada Anindita tidak lagi terasa seperti sebuah kekalahan, melainkan satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Telepon dia, bisik Ibu Ratna akhirnya. Suaranya parau dan serak karena tangisan. Wajahnya tertunduk dalam kekalahan mutlak. Setengah jam kemudian, Anindita melangkah masuk ke rumah itu. Ia datang sendirian. Tas tangannya tersampir dengan anggun di bahu. Ia tampak tenang dan berwibawa. Bima menyambutnya di pintu dengan tatapan lega dan cemas. Anindita hanya mengangguk padanya. Lalu berjalan menuju ruang keluarga tempat Ibu Ratna duduk membatu di sofanya. Anindita berdiri di hadapan mertuanya. Ia tidak duduk. Ia menunggu. Keheningan terasa begitu pekat hingga menyesakkan. Bima berdiri di dekatnya, siap menengahi jika terjadi sesuatu. Ibu Ratna menelan ludah. Bibirnya bergetar. Ia tidak sanggup menatap mata menantunya. Pandangannya terpaku pada ujung karpet persia di bawah kakinya. Mama. Suaranya nyaris tak terdengar. Minta maaf. Anindita tetap diam, memberinya ruang untuk melanjutkan. Mama minta maaf, karena sudah menyuruhmu pergi. Lanjut Ibu Ratna. Setiap kata terasa seperti ditarik paksa dari tenggorokannya. Dan, untuk semua kata-kata mama yang menyakitimu. Itu bukanlah permintaan maaf yang sempurna, tetapi Anindita tahu, bagi seorang wanita seperti Ibu Ratna, itu adalah pengakuan kekalahan terbesar dalam hidupnya. Itu sudah cukup. Anin terima permintaan maaf mama. Jawab Anindita dengan suara yang jelas. Dan Anin juga minta maaf kalau selama ini ada perbuatan Anin yang tidak berkenan. Sebuah formalitas. Tetapi sebuah formalitas yang penting. Sebuah jembatan kecil telah dibangun di atas jurang permusuhan mereka. Setelah momen yang canggung itu berlalu, Anindita segera beralih. Arisannya besok jam berapa? Tanyanya dengan nada efisien. Seolah saklar baru saja dinyalakan. Suasana langsung berubah. Anindita mengambil alih komando. Ia tidak masuk ke dapur sebagai pesuruh, melainkan sebagai seorang event organizer. Mas,
Tolong keluarkan semua bahan di kulkas. Kita lihat apa yang bisa dimasak, katanya pada Bima. Ma, daftar tamunya ada? Berapa orang? Tanyanya pada Ibu Ratna. Malam itu hingga dini hari, rumah itu kembali hidup. Namun dengan dinamika yang sama sekali baru. Anindita adalah jenderalnya. Ia membagi tugas dengan cekatan. Bima menjadi asistennya, dengan patuh memotong sayuran dan mengaduk bumbu di bawah arahannya. Ibu Ratna, untuk pertama kalinya, hanya bisa duduk mengamati dari meja makan, memberikan jawaban jika ditanya, namun tidak lagi berani memberi perintah. Tembok keangkuhannya telah runtuh, dan di atas reruntuhannya, Anindita sedang membangun sebuah tatanan yang baru. Hari arisan tiba dengan langit biru cerah, seolah alam semesta pun merestui tatanan baru yang telah tercipta. Rumah Ibu Ratna telah disulap dalam waktu kurang dari 24 jam. Lantainya berkilau, debu telah lenyap, dan di setiap sudut ruangan terpasang vas berisi bunga sedap malam yang menebarkan aroma wangi yang elegan. Namun, keajaiban sesungguhnya terjadi di ruang makan. Meja prasmanan ditata dengan indah, menyajikan hidangan yang tampak dan beraroma surgawi, rendang daging sapi yang empuk dengan bumbu medok, opor ayam dengan kuah kuning keemasan, sambal goreng ati yang menggugah selera, serta barisan kue-kue cantik seperti lapis legit, risoles ragout, dan fruit pie mini yang berkilauan. Ketika para tamu, istri-istri terhormat dari arisan cendana, mulai berdatangan dalam balutan kebaya dan selendang sutra, mereka tidak disambut oleh seorang menantu yang sibuk di dapur. Mereka disambut oleh Anindita yang berdiri anggun di samping Bima di ruang tamu. Ia mengenakan gamis sederhana namun elegan. Senyumnya tulus dan ramah. Ia adalah nyonya rumah. Selamat datang, Tante. Sapanya pada Ibu Soewondo, menyalaminya dengan takzim. Anindita. Ya ampun. Makin cantik saja kamu, puji Ibu Soewondo. Matanya berbinar melihat hidangan di meja. Sudah saya duga, kalau kamu yang masak pasti luar biasa. Yang membuat para tamu lebih terkejut adalah peran Bima. Ia tidak lagi duduk diam menunggu dilayani. Dengan sigap, ia membantu menuangkan minuman untuk para tamu, menawarkan kue, dan berbicara dengan bangga tentang istrinya. Silakan dicoba rendangnya. Tante, ini resep andalan Anindita, katanya pada seorang tamu. Saat tamu lain memuji kue buatannya, Bima menimpali dengan senyum lebar. Ini Anindita, istri saya. Semua hidangan ini mahakarya dia. Ibu Ratna mengamati semuanya dari kursinya. Ada campuran aneh antara kelegaan dan rasa bangga yang enggan ia akui. Acaranya sukses besar, reputasinya selamat. Namun, ia tahu, bintang dari acara ini bukanlah dirinya, melainkan menantunya. Wanita yang sama yang pernah ia usir, kini dipuji setinggi langit oleh semua teman-temannya. Ia melihat cara Bima menatap Anindita, tatapan penuh cinta dan kekaguman yang sudah lama tidak ia lihat. Saat itu, Ibu Ratna mengerti, ia tidak hanya menyelamatkan acara arisannya, ia baru saja menyelamatkan sisa-sisa keluarganya. 6 bulan kemudian, sebuah rumah kontrakan sederhana di salah satu sudut kota Bekasi kini selalu dipenuhi aroma manis roti dan kue panggang. Rumah itu tidak semegah rumah mertuanya, tetapi setiap sudutnya terasa bernapas. Ada tawa, ada obrolan, ada kehidupan. Ini adalah istana baru Anindita dan Bima, yang mereka bangun bersama. Syarat-syarat yang diajukan Anindita di kafe itu bukan hanya gertakan. Itu adalah cetak biru untuk masa depan mereka. Tepat 2 bulan setelah arisan, Bima dengan serius mengajaknya mencari rumah kontrakan, dan mereka menemukannya tak lama kemudian. Dapur Anindita kini bukan lagi usaha sampingan yang dikerjakan di sudut kamar kos. Anindita menyulap satu ruangan di rumah baru mereka menjadi dapur produksi profesional yang mini, lengkap dengan oven yang lebih besar dan kulkas khusus untuk menyimpan bahan baku. Pesanan datang tanpa henti. Ia bahkan sudah memiliki 2 orang kurir langganan untuk mengantar pesanan ke seluruh Jabodetabek. Setiap sore, setelah Bima pulang kerja, ia tidak lagi duduk di depan televisi. Ia akan berganti pakaian, lalu masuk ke dapur produksi Anindita. Apa yang bisa aku bantu hari ini, Chef Anin? Tanyanya sambil tersenyum,
lalu dengan cekatan membantu mencuci peralatan, mengemas pesanan, atau menempelkan stiker logo di kotak-kotak kue. Ia telah menjadi mitra sejati, tidak hanya dalam pernikahan, tetapi juga dalam mimpi-mimpi Anindita. Hubungan mereka dengan Ibu Ratna pun memasuki babak baru. Setiap akhir pekan, mereka akan berkunjung ke rumahnya, tidak lagi karena kewajiban, tetapi karena keinginan. Anindita selalu membawakan kue kesukaan mertuanya. Kue bolu marmer yang resepnya kini telah ia sempurnakan. Kue buatanmu ini memang tidak ada duanya, Enduk, puji Ibu Ratna suatu sore, sambil menikmati potongan kuenya. Pujian itu terdengar tulus, tanpa nada sinis atau sindiran. Ia tidak lagi mencoba mencampuri urusan rumah tangga mereka. Ia telah belajar pelajaran yang sangat berharga. Rasa hormat harus diraih, bukan dipaksakan. Melihat putranya bahagia dan mandiri ternyata memberinya kedamaian yang lebih besar daripada sekadar kepuasan mengendalikan segalanya. Hubungan mereka kini didasari oleh rasa saling menghargai, bukan penindasan. Sore itu, Anindita duduk di teras kecil rumah mereka, ditemani secangkir teh hangat. Ia memandang Bima yang sedang menyiram tanaman di halaman mungil mereka, bersenandung kecil mengikuti lagu dari radio. Sebuah notifikasi pesanan baru masuk ke ponselnya. Ia tersenyum. Senyumnya kini terasa berbeda. Dulu, senyumnya adalah sebuah tameng, perisai tipis untuk menutupi luka dan kelelahan hatinya. Ia tersenyum agar orang lain tidak khawatir, tersenyum untuk menelan kekecewaan. Tapi senyumnya yang sekarang adalah senyuman yang lahir dari dalam. Senyum yang murni. Itu adalah cerminan dari kebebasan yang ia raih, harga diri yang ia bangun kembali, dan kebahagiaan yang ia perjuangkan dengan tangannya sendiri. Ia tidak lagi menunggu seseorang untuk memberinya pilihan. Kini, ialah yang menciptakan pilihan-pilihan itu sendiri. Dan di fajar yang baru ini, setiap pilihan terasa begitu manis, semanis kue yang ia buat dengan sepenuh hati.